Di sini kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk kemudian mengingat-ingat tentang pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, entah pemberian itu yang bersifat fisik dan material ataupun pemberian-pemberian yang bersifat non material. Maka pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat fisik ataupun material contohnya adalah ya, berbagai macam harta yang kita miliki. Ya, makanan, minuman, rumah, kendaraan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kita memiliki anak, kita memiliki suami, memiliki istri, kemudian memiliki orang tua, memiliki teman dan yang lainnya. Maka itu pun termasuk dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ataupun pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat non fisik, non material. Contohnya adalah ketenangan dalam hati, rasa mencintai kebenaran, kemudian merasa aman, hidup di sebuah lingkungan tempat tinggal, kemudian bisa berpikir dengan jernih, tidak memiliki sifat yang gampang emosi, sikap santun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dan yang lainnya, maka itu tidak lain adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhenti pada pemberian yang bersifat fisik dan material saja, namun rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala yang bersifat non material, ya, kesehatan, ya, rasa tenang dalam hati, ketentraman dan yang lainnya, maka ini pun termasuk dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba bisa dengan secara utuh memandang rizki Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan kemudian jauh lebih mudah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin di satu waktu menguji dirinya dengan ujian yang berupa kehilangan salah satu dari nikmat yang berupa fisik. Tapi dia kemudian bisa mensyukuri, ya, masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sifat nikmat-nikmat yang non fisik yang kemudian Allah masih karuniakan kepada dirinya. Kemudahan untuk bersabar, kemudahan untuk mensyukuri nikmat Allah dan yang lainnya, maka itu adalah juga merupakan nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati seorang hamba. Maka dengan banyak mengingat pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba diharapkan menjadi hamba yang lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana syukur seorang hamba ini akan bisa mengantarkannya kepada keberuntungan. Maka ini adalah kaitan erat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, mudah-mudahan kalian menjadi orang beruntung. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, memerintahkan dan ingatlah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seseorang mengingat pemberian Allah, maka diharapkan dia akan tersadarkan dan jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini akan mengantarkannya kepada keberuntungan. Entah keberuntungan di dunia ataupun keberuntungan di akhirat kelak. Cukup banyak faedah-faedah yang seorang hamba dapatkan ketika dia banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya ada dua faedah utama yang kita dapatkan dari hal ini. Faedah yang pertama adalah dengan kita banyak mengingat nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ini membuat kita sadar diri tentang betapa butuhnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah, Rabb semesta alam. Karena tidak ada nikmat yang ada di dunia ini kecuali Allah yang ciptakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Maka kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah 100%. Tidak bisa sebentar pun dan sekejap mata pun kita terlepas dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa. Maka kebergantungan seorang
makhluk kepada Rabb-nya, kepada penciptanya itu adalah kebergantungan yang totalitas. Entah dia hamba yang taat ataupun yang tidak, realita menunjukkan ya, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang yang kafir, ya, dia bisa makan, bisa minum itu atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba mengingat hal ini harusnya dia insaf. Sadar betapa bergantungnya dia kepada Rabbul Alamin. Nah, dan di sisi yang lain Rabbul Alamin ini sama sekali tidak membutuhkan kita semuanya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan taat kita, dan seandainya kita mendurhakai Allah, Allah pun Subhanahu wa taala tidak akan terpengaruh dengan kedurhakaan kita. Tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan kita banyak mengingat nikmat Allah kepada kita, entah nikmat yang besar ataupun nikmat yang menurut kita adalah nikmat yang kecil, entah nikmat yang bersifat material ataupun non-material, ini akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kepada kita rizki. Dan juga akan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang melimpahkan nikmatnya kepada kita. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa pahami ketika ada orang yang kita kenal banyak membantu kita, banyak kemudian memberikan pemberian kepada kita, tentunya kita akan menyayangi dan kemudian menghormati dan kita ungkapkan banyak rasa terima kasih kepada saudara kita ini. Karena kita telah banyak diberi, banyak dibantu. Maka apabila ini adalah hubungan kita dengan sesama kita sebagai seorang hamba, maka tentunya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu. Kita ingat Allah lah yang maha memberi rizki kepada kita. Maka harusnya kita jauh lebih berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada terima kasih dan syukur kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya jauh bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga jauh lebih bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan Allah dari segala sesuatu selain Allah ketika kita ingat bahwasanya semuanya itu adalah nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini seorang hamba akan kemudian menjadi sadar pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, maha pengasih dan juga maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dan juga diharapkan hal ini akan membuat hamba tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.